Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Agus Nugroho. Perkenankan di kesempatan ini, saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya persepsi, dengan adanya stimulus di visual. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas neuroscience di Poltekkes 3 Jakarta untuk kelas alih jenjang fisioterapi. Ya, kita mulai dari visual, di mana stimulus, contohnya apa yang ada di benak Anda ketika Anda melihat, contohnya di sini ada jeruk. Waktu kita melihat jeruk dengan segala warnanya ini, apa yang di benak Anda? Secara visual, boleh saya sedikit menjelaskan dari cahaya, dari warna dan semuanya. Stimulus ini terbentuk masuk ke dalam lensa mata dan ditangkap oleh retina, di mana di dalam retina terdapat jutaan fotoreseptor, dan di dalamnya ada sel saraf, dan di sel saraf sendiri itu banyak mengandung dari optic nerve, di mana kalau kita punya dua mata, kita juga punya dua optic nerve juga, dan di situ akan disalurkan lagi ke inner brain, dan di mana di dalam inner brain terus stimulus akan diteruskan lagi ke visual cortex. Nah, di dalam visual cortex, semua yang kita lihat yang tadi akan diproses, akan difilter, dan akan diinterpretasikan. Kira-kira ini warnanya apa dan bagaimana. Dan tentunya dibantu dengan area otak yang lain, yang dimana dipengaruhi oleh di dalamnya ada emosional, ada histori dan lain, memori kita dan lain-lain. Akhirnya kita boleh mempersepsikan, menangkap bahwa oh, jeruk ini warnanya hijau, kemungkinan ini agak mentah atau mungkin agak asam dan lain-lain. Sehingga akhirnya kita melihat ini bukan dengan mata kita saja, tapi kita melihat jeruk ini dengan otak kita. So, we see with the brain, bukan hanya dengan mata kita. Demikian. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana persepsi terbentuk dari stimulus dari audio. Apakah Anda mendengarkan suara ini? Apa yang di benak Anda waktu Anda mendengar suara ini? Apa yang Anda persepsikan? Apakah ini suara seperti orang jualan es waktu Anda sekolah SD? Atau itu suara lonceng sekolah waktu kita telat masuk sekolah? Atau suara yang lain? Ya, sedikit menjelaskan mekanisme daripada stimulasi audio. Pada dasarnya audio adalah seperti gelombang, di mana gelombang suara masuk ke dalam telinga kita, pada dasarnya dikonvertkan gelombang energi itu menjadi neural signal, yang tentunya kalau di dalam telinga ada bagian luar, bagian middle, dan bagian dalam. Nah, di video ini saya akan lebih menekankan tentang inner ear, bagian terpenting di telinga kita, yang di dalamnya ada cochlea. Dan di cochlea itu sendiri, di dalamnya juga ada hair cell di dalamnya, sehingga mereka mempunyai mekanisme tertentu yang rumit, di mana dari sound wave, dari sound energy, dari gelombang suara yang kita terima tadi, diubah menjadi neural signal, di mana di situ akan diterima oleh brain nerve kita. Di sini diwakilkan oleh auditory nerve. Ya, tentunya kita punya dua telinga. Dua telinga kita ini juga sangat membantu untuk kayak tadi, kalau kita dengar suara ini dengan dua telinga, membantu kita untuk melokalisasi, untuk melocate posisinya ini suaranya dari mana ya. Kenapa? Karena dua telinga ini juga terhubung dengan brainstem kita, di mana di situ ada auditory cortex yang tersambung dengan brainstem kita juga, sehingga kita bisa dari situ kita bisa mengidentifikasi ini suara apa dan lokasinya di mana. Nah, tentunya inti dari semua dari stimulus ini adalah di mana gelombang suara yang basicnya adalah vibration, itu diubah menjadi electrical impulse. Electrical impulse diterima oleh organ-organ kita,
dan akhirnya terakhir diterima oleh otak kita. Dari situ kita bisa mendengar bahwa apa yang dimulai dari vibrasi gelombang suara dirubah menjadi neural signal, dan akhirnya brain kita bisa mendengar, oh ternyata ini adalah lonceng gitu, lonceng biasa aja, bukan lonceng sekolah dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu oh tempatnya di sebelah kanan saya dan itu adalah suara lonceng, bukan loncengnya tukang es dan lain-lain. Begitu untuk bagaimana stimulus dari auditori mempengaruhi persepsi kita. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana stimulasi dari taste kita, dari pengecapan kita untuk kita bisa mempersepsikan. Jadi bagaimana mekanisme persepsi jika ada stimulus yang berhubungan dengan indera pengecapan kita. Dalam hal ini adalah lidah atau bahasa Inggris bilang tongue, ya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di lidah kita ini, kita lihat di sini juga ada pori-pori seperti kayak jaringan lunak. Nah, ada soft tissue-nya yang kita bilang di sini juga ada papila, dan bahkan juga lebih di dalam lagi yang pori-pori itu kita bisa bilang di situ ada kayak mikrofili. Nah, di ujung-ujung dari mikrofili di dalamnya itu ada yang beberapa literatur menyebutnya itu adalah tastan. Tastan itu jadi kayak ujung dari kayak taste bud, jadi ujung dari perasa-perasanya. Nah, tastan itu akan berinteraksi dengan taste reseptor sel, dengan reseptor sel yang ada di dalam lidah kita, di mana di dalamnya nanti akan terjadi depolarisasi daripada sel. Ada mekanisme depolarisasi dari sel itu sendiri. Nah, depolarisasi dari sel itu akan merilis neurotransmitter, di mana neurotransmitter itu nanti akan menstimulasi dari sensori neuron kita, di mana di dalamnya itu terdapat di cranial nerve 7, 9, dan 10. Dan terus di dalam otak kita juga ada talamus di dalam situ, terus lagi di dalam talamus stimulus tadi akan diteruskan lagi ke gustatory cortex. Nah, ini yang penting, gustatory cortex. Di dalam itu ada tentunya ada kalau untuk merasakan itu kerjasama dengan olfactory system, indera penciuman kita, dimana kita nggak cuman kita bisa merasakan, tapi kita bisa dengan indera penciuman bekerja sama, kita bisa lebih tajam lagi tentang rasa ini, bahwa oh ya ini ternyata rasanya bener-bener emang asem atau rasanya bener-bener manis. Jadi di gustatory cortex tersebut adalah terjadi dan bersama dengan olfactory system membentuk persepsi kita bahwa oh ini rasa dari buah ini contohnya adalah ternyata manis, sehingga kita decide bahwa ini adalah mempersepsikan bahwa ini adalah manis gitu. Ya, berikutnya penjelasan tentang asosiasi dalam neuroscience. Secara simpel dari beberapa literatur saya dapatkan bahwa asosiasi secara simpel bisa diartikan kalau dalam bahasa Inggris mereka bilang nerve fire at the same time. Jadi kayak beberapa sel dari integrasi dari sensory input, motor input, dan beberapa yang di dalamnya semuanya connected, semua connect bareng-bareng gitu. Dan tentu di dalamnya asosiasi juga di bawahnya ada tentunya akan terjadi pilihan, decision, di situ ada reason, ada emotion, semuanya. Jadi di saat semuanya connected bersama-sama, disitulah terjadi asosiasi dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya juga tugas tentang sedikit menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengambilan keputusan. Ya, memang sama seperti hidup adalah pilihan, life is choice. Juga kita juga melihat bahwa dalam neuroscience ada namanya pilihan juga mekanismenya. Contohnya di sini kita lihat misalnya ada pilihan jeruk atau melon. Kok melon?
jeruk atau buah pir. Ya, di sini dari dua hal ini kita harus memilih. Saya mau harus memilih, saya harus pilih jeruk atau pilih buah pir. Nah, waktu saya memilih secara neuroscience, yang pertama terjadi mekanisme yang terjadi di frontal lobe saya. Nah, di frontal lobe terjadi pro dan kontra. Kalau saya pilih jeruk, pro-nya apa ya? Mungkin banyak vitamin, atau kontranya gimana ya? Mungkin mah saya nggak kuat. Kalau saya pilih buah pir, mungkin pro-nya wah kayaknya lebih seger nih kayaknya dibanding jeruk ini, atau kontranya adalah wah ini kayaknya airnya kebanyakan, kayaknya nanti saya bakal banyak buang air kecil dan lain-lain gitu tentunya. Nah, itu terjadi di frontal lobe. Berikutnya lagi, dari situ secara mekanismenya akan terus dibawa ke limbic cortex. Nah, di limbic cortex dua hal ini akan diproses dari sisi emosional, dari sisi memori. Contohnya waktu kita mau memilih tentang jeruk, ini mungkin kita di limbic cortex kita akan ada beberapa pilihan bahwa oh ya ini dulu nih kayaknya saya pernah sakit perut nih kalau ketemu sama jeruk yang warnanya kayak gini nih. Atau juga di limbic cortex juga, wah dulu saya trauma nih kalau dulu pernah beli buah pir kayak gini, dibuka ternyata isinya ulet semua gitu. Nah, selanjutnya dari limbic cortex akan terus dibawa ke parietal lobe. Nah, parietal lobe di sini prosesnya ada gabungan antara visual, ada analyzing, kita mulai menganalisa ini gimana ya, pro kontra dan semuanya, mana yang paling saya butuhkan dengan semua yang saya lihat sensory input. Wah ini warnanya lebih kuning, ini yang satu jeruknya agak butek. Dan untuk keputusan final tentunya dari parietal lobe itu bekerja sama dengan frontal lobe, sehingga kita langsung, contohnya di sini kita berkeputusan, oke, saya ambil ini aja, saya ambil buah pir aja karena dari semua pertimbangan tadi saya pilih yang ini. Tapi terkadang dalam hidup kadang-kadang kita juga ada yang namanya postpone decision. Kadang-kadang kita mau pilih sesuatu tapi ntar dulu deh ya, kita agak mikir-mikir dulu. Nah, di situ juga secara neuroscience juga terjadi, ada satu area lagi di brain kita namanya amigdala. Di situ ada emosional, behavior, motivation, semuanya terjadi di analyzing di situ, sehingga brain kita tetap berusaha bagaimana kita mengurangi semua ketegangan, semua kecemasan waktu kita memilih ini supaya kita bisa making decision. Nah, di situ pas postpone decision, waktu kita lagi sedikit agak menunda keputusan kita, amigdala bekerja. Tentunya intinya brain berusaha supaya dia bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan kita supaya kita bisa tetap membuat keputusan. Ya, berikut sekilas sedikit penjelasan dari saya tentang tugas-tugas yang diberikan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih.